Dalam video sebelumnya, kita bereksperimen menggunakan sensor suhu dan kelembapan DHT11. Sensor ini cukup bagus dan murah, namun sayangnya sensor ini juga memiliki keterbatasan. Tidak bisa mengukur suhu negatif dan tidak bisa mengukur suhu lebih dari 50 derajat Celcius. Selain itu, nilai error pengukuran sensor ini juga cukup tinggi. Sepertinya sensor ini tidak bisa diandalkan apabila kita memiliki kebutuhan yang lebih rumit. Apakah ada sensor yang lainnya? Ada, misalnya DHT22. Hey, what's up guys? Saya Protus, kita bertemu lagi di channel Progress Tech. Kali ini kita akan bereksperimen dengan sensor suhu dan kelembapan DHT22. Berbeda dari DHT11, sensor DHT22 memiliki kisaran pengukuran yang lebih luas, termasuk mengukur nilai negatif. Pertama, saya akan menjelaskan secara detail mengenai DHT22 ini, apa saja keistimewaan dan keterbatasannya. Lalu kita akan memasang sensor ini pada papan breadboard dan mengaitkannya pada papan Arduino. Saya juga telah mempersiapkan dua DHT22 agar kita bisa melihat nilai dari kedua sensor yang sama ini bisa berbeda. Baru setelah itu kita masuk ke kode programnya. Hasil pengukuran tidak hanya akan ditampilkan melalui serial monitor, namun juga melalui LCD 16x2 I2C. Sebagai bonus, kita akan melakukan pengukuran pada suhu ekstrim. Untuk suhu yang sangat panas, saya akan menggunakan hair dryer. Lalu untuk pengukuran suhu yang sangat-sangat dingin, saya akan menempatkan sensornya di dalam freezer kulkas, di mana suhunya bisa di bawah 0 derajat Celcius. Kita juga akan memberikan lapisan atau coating pada sebuah sensor untuk membuatnya kedap air. Karena kita akan memasukkan sensor ini ke dalam kulkas, sehingga sensornya bisa basah karena adanya kelembapan atau bahkan terkena percikan air. Terakhir, saya akan mencelupkan baik sensor yang diberikan lapisan maupun yang tidak diberikan lapisan ke dalam segelas air. Hasil pengukuran juga akan ditampilkan melalui serial monitor dan LCD. Mari kita mulai. DHT22 ada yang memiliki 3 pin dan ada yang memiliki 4 pin. Untuk DHT22 yang memiliki 3 pin, di sini ada pin VCC yang ditunjukkan dengan tanda positif, pin output digital atau data yang ditunjukkan dengan label out, lalu pin ground yang ditunjukkan dengan label negatif. Pin VCC atau positif dicolokkan ke pin sumber daya 5 volts, pin ground ke ground, dan pin data ke pin digital papan Arduino. Sedangkan untuk DHT22 yang memiliki 4 pin, ada pin VCC, pin data, pin NC, dan pin ground. Sama seperti DHT11 yang memiliki 4 pin NC di sini artinya not connected. Tidak perlu digunakan karena pin ini merupakan pin yang digunakan perusahaan yang membuat komponennya untuk melakukan kalibrasi pada komponennya. Lalu apa sih keunggulan dari DHT22 ini? Kisaran pengukurannya antara minus 40 dan 80 derajat Celcius dengan toleransi error plus minus 0,5 derajat. Kisaran pengukurannya lebih luas dan pengukurannya lebih akurat ketimbang DHT11. Begitu juga dengan kelembapan. Kisaran pengukuran DHT22 antara 0 dan 100% dengan tingkat error 2%. Nah, tidak berarti keunggulan ini tersedia secara cuma-cuma. Ada beberapa hal yang kita perlu pertimbangkan apabila kita menggunakan DHT22. DHT22 berukuran lebih besar, 15,1 mm dikali 25 mm
dikali 7,7 mm, sedikit lebih besar daripada DHT11. Apakah ini tentunya akan menjadi masalah? Tergantung pada apa yang kita buat dan pada jenis kotak yang kita gunakan. Jika kita tidak mempermasalahkan ukuran, tidak apa-apa. Namun perlu diingat, kita mungkin tidak hanya menggunakan sensor DHT22 ini, namun juga sensor atau komponen lainnya. Mau yang lebih kecil lagi, gunakan Arduino yang lebih kecil seperti Nano atau Pro Mini. Pasang di matriks PCB. Atau bahkan jangan menggunakan Arduino atau matriks PCB ini. Langsung kita buat PCB kita sendiri dan tempelkan microcontrollernya ke PCB tersebut. Intinya, semua barang yang kita gunakan harus muat dalam kotak yang kita miliki. Semakin kecil, semakin baik. Permasalahan berikutnya adalah DHT22 mengirimkan sinyal hasil pengukuran per 2 detik. Artinya jika kita mengharapkan pengukuran yang sangat dinamis, misalnya data dalam hitungan waktu kurang dari 1 detik, DHT22 tidak bisa digunakan. DHT22 lebih mahal daripada DHT11. Saya membeli DHT22 dengan harga Rp55.000 dari Tokopedia. Saya membeli DHT11 dengan harga kira-kira Rp17.000 juga dari Tokopedia. Sekarang kita masuk ke bagian pemasangan. Oke, di sini saya telah mempersiapkan rangkaiannya. Saya menyambungkan pin 5 volts papan Arduino ke jalur positif papan breadboard. Lalu pin ground papan Arduino ke jalur negatif papan breadboard. Lalu di sini sensor DHT22, pin VCC ke jalur positif breadboard, ground ke jalur negatif breadboard, pin data DHT22 ke pin digital manapun dari 2 sampai 13. Anda bisa menggunakan yang manapun. Sebagaimana saya jelaskan dalam video sebelumnya, pin bertanda tilde atau gelombang bisa digunakan. Dan hati-hati jika kita harus menggunakan pin 13 untuk input sinyal data. Silakan melihat video tersebut untuk penjelasan detailnya. Saya tempatkan pin data masing-masing DHT22 pada pin 4 dan pin 6. Saya bahkan akan menggunakan kode program yang sama dengan kode program yang saya buat untuk video saya mengenai DHT11. Nah, jika Anda memiliki DHT22 yang memiliki 4 pin, abaikan pin NC atau pin ketiga dari kiri. Namun ketika Anda menyambungkan pin data ke pin digital manapun, sebaiknya Anda juga menghubungkan pin ini ke pin VCC dengan tambahan resistor 10 kilo ohm. Tujuannya adalah memastikan sinyal data selalu berada pada nilai 5 volts. Lalu di sini juga ada LCD-nya. Ini juga cukup simpel. VCC ke sumber daya 5 volts, ground ke ground, SCL LCD ke SCL papan Arduino, SDA papan Arduino, SDA LCD ke SDA papan Arduino.
Jika Anda ingin memahami bagaimana menggunakan LCD ini, silakan menonton video saya yang sebelumnya mengenai LCD 16x2 I2C. Pengaturan ini bisa dilihat melalui skema yang tersedia pada link deskripsi ya guys. Sekarang kita masuk ke kode program. Pertama, kita perlu memanggil library untuk DHT22 dan library untuk LCD. Di sini saya sudah memiliki library-nya untuk kedua komponen ini. Namun jika Anda belum memiliki library untuk komponennya, kita bisa memasukkannya melalui menu Manage Libraries. Di sini ada menu Manage Libraries. Masukkan kata kuncinya, misalnya DHT22. Lalu di sini kita akan melihat hasil pencarian. Di sini sudah terinstall ya. Jadi saya tidak akan menginstalnya. Lalu LCD 16x2 I2C. Nah, kita bisa memilih library-nya. Saya juga sudah memiliki library-nya. Atau kita bisa mendownload library dari website tertentu. Kita masuk ke menu Include Library. Lalu pilih Add Zip Library. Cari file yang dibutuhkan, masukkan sebagai format zip ya, jangan di-unzip. Lalu di sini kita mendeklarasikan LCD kita dengan library yang digunakan. Berikutnya, kita deklarasikan pin DHT kita pada pin 4 dan pin 6. Lalu di sini kita memilih jenis DHT yang kita gunakan, yaitu DHT22. Nah, di sini kita mendeklarasikan pin sensor pada pin 4 dengan jenis sensor yang dipilih. Lalu deklarasi pin sensor pada pin 6 dengan jenis sensor yang dipilih. Dua-duanya DHT tipe 22. Berikutnya, pada fungsi setup, kita memulai program komunikasi baik untuk DHT yang ditempatkan pada pin 4 maupun DHT yang ditempatkan pada pin 6. Lalu kita persiapkan LCD kita. Lalu di sini, ini adalah setup untuk serial monitor atau kecepatan komunikasi yang biasa disebut dengan baud rate. Berikutnya pada fungsi loop, kita membuat variabel untuk menyimpan hasil pengukuran kelembapan dengan jenis data float. Mengapa float? Karena kita menerima angka desimal dari pembacaan hasil dari pin-nya. Lalu variabel suhu juga dengan jenis data float. Kita lakukan hal yang sama untuk pin 6. Nah, di sini juga tersedia rumus untuk merubah nilai hasil pengukuran dengan satuan Celsius ke satuan Fahrenheit. Untuk menggunakannya, silakan meng-uncomment. Berikutnya, di sini kita juga melihat ada rumus untuk merubah Celsius ke satuan Kelvin. Namun ada catatan ya guys, kelihatannya kok simple banget ya, hanya perlu konversi dengan menggunakan rumus. Tapi sebenarnya sensor DHT dua-duanya yang nggak cocok untuk pengukuran dengan satuan Kelvin. Apalagi DHT11 yang hanya bisa mengukur suhu dari 0 sampai 50 derajat. Biasanya satuan Kelvin ini digunakan untuk mengukur suhu yang ekstrim dalam penelitian ilmiah. Lalu sensor mana yang cocok? Nah, ini untuk video di masa depan ya guys.
Oke, mari kita lanjut. Pada bagian ini, kita menampilkan data melalui serial monitor. Lalu berikutnya pada bagian ini, kita menampilkan hasil pembacaan melalui LCD. Berikutnya kita berikan delay 2000 milisecond sebelum program akan kembali ke baris pertama dan mengulangi semua instruksi ini. Angka 2000 milisecond ini atau 2 detik bisa digunakan karena DHT22 hanya bisa mengirimkan sinyal data per 2 detik. Seperti biasa, kode program tersedia pada link deskripsi ya guys. Silakan menggunakan dan melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tampilan hasil pembacaan melalui serial monitor. Seperti DHT11, DHT22 juga bisa memiliki hasil pengukuran yang berbeda antara satu sensor dengan yang lainnya. Namun perbedaannya tidak se ekstrim DHT11. Ya, ini sensor pin 4 dan ini sensor pin 6. Kita melihat ada perbedaan sedikit ya, sekitar 0,20 Celsius. Saya akan coba berhentikan dulu auto scrollnya. Di sini kita bisa melihat angkanya 0,30, angkanya adalah 26,30 Celsius. Kita bisa melihat angkanya adalah 26,30 derajat Celcius. Dan untuk pin 6, 26,50 derajat Celcius. Jadi ada perbedaan 0,20 derajat Celcius. Untuk menampilkan hasil yang disajikan oleh LCD, saya gelapkan sedikit kontrasnya supaya kita bisa melihat dengan jelas LCD-nya. Ini bukan masalah dengan potensiometernya ya. Ini hanya karena kamera smartphone saya yang tidak bisa mengcapture gambarnya secara kontras. Di sini kita bisa melihat angkanya sama karena perbedaannya ada pada angka desimalnya. Di sini hasilnya dibulatkan karena kita menggunakan variabel integer. Nah, perbedaan desimal yang kita lihat sebelumnya terjadi karena adanya toleransi error dari pembuatan sensornya. Hal ini wajar ya. Mereka sudah memberikan disclaimer mengenai adanya perbedaan ini, jangan dimarahin. Apakah ada sensor yang lebih baik? Ada. Nantikan video saya di masa depan. So, jangan lupa subscribe ya guys. Nah, kan di awal saya mengatakan bahwa kita akan melakukan pengukuran pada suhu ekstrim. Untuk suhu panas, kita gunakan hair dryer. Namun kita perlu pindahkan dulu pin dengan kabel jumpernya ke posisi lain pada breadboard. Saya sudah memiliki sebuah hair dryer. Lalu agar DHT22-nya tidak terlalu dekat dengan papan Arduino dan LCD, saya menggunakan kabel jumper tambahan yang saya kaitkan ke sini. Dan di sini saya menggunakan gigi buaya supaya saya tidak perlu memegang dengan tangan saya sendiri. Saya kontraskan dulu LCD-nya. Sekarang kita akan menyalakan hair dryer-nya.
Nah, di sini kita bisa melihat angkanya perlahan-lahan naik 55, 57, 78, 80, 81, 82, 84. Untuk pengukuran suhu yang sangat dingin atau bahkan di bawah nol, kita akan memasukkan sensor DHT22 ini ke dalam air dan freezer kulkas. Ini mengapa sensornya perlu diberikan coating atau lapisan tambahan. Untuk ini, kita akan menggunakan kutek atau nail polish. Kebetulan di sini yang saya beli adalah brandnya Revlon. Kenapa kutek? Karena kutek mengandung polimer yang bisa melapiskan kuku. Jika kita melihat jari yang dicat dengan kutek dan tangannya dicuci dengan sabun, kuteknya tidak hilang. Kuteknya baru hilang ketika dicuci dengan larutan aseton. Terus terang, ini pertama kali saya membeli kutek. Namun sebelum kita melapisi sensor kita dengan kutek, saya berikan peringatan terlebih dahulu. Pertama, bahan polimer ini bisa terbakar ya. Sehingga jika kita sudah melapisi sensornya dengan polimer, jangan ditempatkan di tempat panas. Selain itu, sebenarnya masih ada bahan-bahan lain yang lebih cocok untuk digunakan sebagai coating. Saya menggunakan kutek karena harganya murah guys. Sekitar Rp30.000. Bisa dibeli di supermarket, apotek, dan sebagainya. Jika Anda memiliki masukan mengenai bahan yang cocok untuk digunakan sebagai lapisan kedap air, silakan mengisi pada kolom komentar di bawah video. Di masa depan, saya akan membuat video mengenai bahan yang cocok untuk membuat elektronika kita kedap air atau waterproof. Kedua, sensor DHT22 kita mungkin tidak akan berfungsi secara baik, khususnya untuk pengukuran kelembapan. Karena hasil pengukuran kelembapan diperoleh dengan adanya deteksi embun melalui bagian ini. Kita akan tahu segera apakah kita masih bisa membaca embun melalui alat ini. Nah, sekarang kita berikan kutek pada sensor DHT-nya ini. Sebelum kita melapisi sensor kita akan memberikan kabel yang lebih panjang karena nanti sensor ini akan dimasukkan ke dalam air atau dimasukkan ke dalam freezer kulkas. Karenanya saya akan menambahkan kabel jumper ini. Bisa saja saya menyoldernya, namun saya tidak ingin menyolder. Saya akan menggunakan kabel jumper ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah kabel jumper ini bisa sangat longgar. Nah, kita akan membuat kabel jumper ini tidak terlalu bergoyang dengan memberikan lem uhu. Ya. Di sini saya memiliki sebuah lem uhu all plastics. Salah satu fiturnya adalah water resistant. Sayangnya, lem uhu ini juga sangat flammable, artinya mudah sekali terbakar ya. Di sini ada tandanya. Tadinya saya ingin menggunakan lem ini untuk memberikan lapisan pada semua bagian sensor ini. Tapi sebaiknya saya gunakan hanya untuk memperkuat di bagian kabel jumpernya saja. Saya diberikan di belakangnya ini. Nah, ini sudah dilem, kita biarkan dulu ya. Kita tinggalkan dulu mungkin
kurang lebih selama 1 jam. Nah, sekarang kita cek apakah lem UHU-nya sudah kering, ya. Kita pegang. Sepertinya masih agak lembek, tapi ini sudah cukup kering. Nah, berikutnya kita perlu memberikan lapisan polimer dari kutek pada sensor ini. Sekarang kita kerjakan bagian per bagian. Kita akan mulai pada bagian berwarna putih ini, ya. Ini kuteknya. Revlon. Sekarang kita akan berikan kutek. Kita berikan pada bagian sela-selanya ini, atau tempat di mana air bisa masuk ke dalam komponennya. Nah, berikutnya adalah sensor DHT22 yang telah kita berikan lapisan polimer atau kutek, ya. Di sini kita bisa melihat ini adalah lapisan kuteknya mengkilap-kilap. Oke, guys. Ini sekarang kita akan buktikan apakah sensor DHT22 kita masih bisa melakukan pengukuran di dalam kulkas. Di sini saya sudah persiapkan serial monitornya. Ada bagian yang menunjukkan hasil pengukuran, ada yang menunjukkan NaN. Abaikan yang NaN-nya ini. Lalu di sini juga ada hasil pengukuran yang disajikan melalui LCD. Di sini sudah langsung terlihat bahwa humidity-nya 76% ya. Sepertinya memang sangat pengap karena kita sudah memberikan coating atau pelapisan pada sensor DHT22-nya ini. Ini sensornya ya. Ini sensornya. Nah, sekarang yang kita akan lakukan adalah kita akan memasukkan sensor ini ke dalam kulkasnya. Kita buka kulkasnya. Nah, lalu kita selipkan di dalam, kita jepit dengan pintu kulkasnya ini. Nah, sekarang kita hanya perlu menunggu. Kita bisa melihat suhunya secara perlahan-lahan turun. 27, 26, 25, 0. Di sini sekarang kita sudah masuk ke kisaran angka minus ya. Sekarang minus 1. Oke, sekarang kita lanjut ke pengetesan. Apa yang akan terjadi jika
DHT22 yang telah kita berikan lapisan polimer atau kutek ini dimasukkan ke dalam segelas air es. Ya. Di sini terlihat bahwa sensornya masih berfungsi dengan baik. Mungkin hanya untuk temperaturnya, tapi untuk kelembapan saya tidak yakin ya, karena sudah diberikan coating, sehingga idealnya di dalam kotak ini mungkin cukup panas ya, cukup lembab. Oke, sekarang kita tuang airnya. Oke, ini ada segelas air es. Sekarang kita buktikan. Kita tuang sensornya ke dalam segelas air ini. Ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Sensor sepertinya masih tidak kenapa-kenapa, ya. Masih aman. Dan temperatur juga secara perlahan-lahan menurun. 17, 16, 15, 14, 13. Di sini terbaca humidity-nya 99% ya. Ini berarti sangat lembab ini. Bisa jadi ini menunjukkan ada yang bocor di dalam lapisan polimernya ini. Temperatur sekarang 11 derajat. 10 derajat. Nah, sekarang kita biarkan terlebih dahulu. Kita keringkan selama beberapa waktu dan kita cek kembali sensornya ini. Sekarang saya akan masukkan kembali sensor DHT22 ini ke dalam segelas air es ya. 1, 2, 3. Kita bisa lihat temperaturnya secara perlahan-lahan menurun. Seperti yang kita alami sebelumnya. Nah, di sini saya memiliki segelas es batu yang saya akan isi dengan air. Lalu di sini kita memiliki DHT22 yang bernasib malang. Karena DHT22 ini tidak di-coating atau diberikan lapisan dan akan langsung dicelupkan ke dalam air es. Nah, di sini juga ada pengukurannya ya. Kita bisa melihat bahwa DHT22 ini masih berfungsi secara baik. Mungkin saya gelapkan sedikit lagi biar terlihat secara jelas. Ya, di sini terlihat angkanya 24. Nah, sekarang saya tuang airnya dulu. Ya. Sekarang kita masukkan sensor DHT22 yang tidak diberikan lapisan polimer atau kutek. Kita celupkan. 1, 2, 3. Sepertinya masih bisa terbaca ya. Nah, sekarang kita keluarkan
dan kita biarkan sampai kering. Sekarang kita cek kembali apakah DHT22 kita yang telah dicelupkan ke dalam air masih bisa berfungsi secara normal. Ini DHT22-nya. Dan ini adalah DHT22 yang belum dicelupkan ke dalam air. Hanya sebagai perbandingan. Kita lihat di bagian sini. Hasil pengukuran di bagian atas adalah hasil pengukuran dari DHT22 yang berasal dari sini. Di baris kedua, ini adalah hasil pengukuran dari DHT22 yang telah dicelupkan ke dalam air. Sepertinya tidak apa-apa ya. Masih bisa berfungsi secara normal. Ini adalah DHT22 yang diberikan kutek atau lapisan polimer. Sepertinya ada sesuatu yang berproses di dalamnya. Mungkin karena polimernya ada yang bocor, ada celah artinya ya. Lalu airnya masuk ke dalam dan terperangkap. Ya. Dan ini adalah DHT22 yang tidak diberikan lapisan kutek. Dan seperti kita lihat sebelumnya, aman-aman saja, masih bisa berfungsi dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah sensor seperti ini sebaiknya tidak diberikan kutek dan sebaiknya kita menggunakan sensor yang memang dibuat kedap air oleh pabriknya. Semoga video ini berguna ya guys. Berikan tanda like jika videonya keren. Jangan lupa subscribe ya. Saya akan membuat banyak video keren di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.